seluruh anugerah Tuhan ini akan ditukar dengan rupiah. Lah, ini yang perlu pemahaman. Artinya segala sesuatu bisa dibeli dengan rupiah. Bahkan das wong bisa dituku karo duit. Lah, bayangkan. Kalau sudah kepalamu saya beli dengan uang, saya ini orang kaya. Ini kira-kira dunia akan kebalik nggak? Sehingga manusia itu makin hari makin taunya itu hanya pinter, bodoh, kaya, miskin, surga, neraka, benar, salah, seperti itu loh. Tidak tahu kepada toto sing rasa manusia tetap harus berbijaksana, manusia harus berperi kemanusiaan. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Panjenengan sering mengatakan bahwasanya orang sekarang itu cenderung apa-apa diukur dengan materi, begitu Mbah. Nah, ini saya sebagai generasi ingin mendapat wejangan dari panjenengan Mbah agar tidak menjadi orang-orang yang demikian. Miturut panjenengan kepripun, monggo dipun wedharaken. Matur nembah nuwun Mbah. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate luhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Saya berpandangan itu niscaya tidak akan jauh-jauh amat dan cukup bisa mengimbangi baik secara nalar maupun naluri maupun nurani, baik secara nalar, naluri maupun nurani. Intinya itu, karena kita panutannya adalah pamomongeng rasa Sang Hyang Ismaya, kalau saya boleh ngomong. Jadi orang yang ngetut kepada laksitaning kodrat laku lajering sukma ya laku lajering rasa kang sejati, maksudnya seperti itu. Saya berbicara keadaan dunia ini telah terbalik sesungguhnya. Saya mengatakan keadaan dunia yang terbalik ini, yang secara fitrahnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Definisi dari ibadah monggo di coupling sendiri-sendiri, nggak apa-apa lah ya. Artinya disimpulkan sendiri-sendiri. Hanya saja sekarang dunia telah kebalik, yang semula niatnya seluruh manusia semestinya adalah ngabekti ibadah, sekarang sudah kebalik. Niatnya adalah mencari ekonomi dan menuhankan ekonomi, menuhankan kekayaan negara, begitu loh. Nah, artinya sekarang manusia kalau dipikir itu dunia telah kebalik karena pemikiran manusia. Itu loh. Dunia telah kebalik karena pemikiran manusia. Ya, pemikiran semestinya otak ini untuk bernalar, bukan untuk berpikir saja, maksud saya loh. Sekali lagi ya, otak itu kalau bahasa halusnya apa? Ya, pikiran ya. Ya, otak bahasa. Ya, otak ya. Kalau kasarnya malah polo itu. Jadi sekarang kalau orang itu kan polone gitu loh. Jadi berpikirnya otak kita itu telah tidak ada keseimbangan. Jadi nggak mau bernalar, namun hanya berpikir. Berpikir bagaimana hidup enak. Dianggapnya kalau punya duit itu mesti kepenak. Lah ini yang perlu digubah, maksudnya loh. Dianggapnya kalau punya harta itu kepenak. Lah kita kurang bernalar, artinya begini. Dianggapnya kalau orang sudah bersuami apa beristri lebih enak. Katanya begitu, pemikiran ini kan, ya kan? Pemikiran. Lah lalu setelah melakoni punya istri, punya suami, pada tambah kepenak nggak? Masih pula mengeluh nggak? Iya kan? Rata-rata begitu loh. Lalu kalau sudah punya anak mungkin bahagia gitu loh. Lah, lalu kalau sudah punya anak, kira-kira lebih enak apa enggak? Kan banyak nih yang mengatakan aku dua anak malah jadi repot dan sebagainya gitu loh. Ini kira-kira seperti itulah. Sekarang cenderung manusia itu ngentut kepada pemikiran saja, namun tidak bernalar dan tidak bernaluri dan tidak bernurani. Artinya nalurinya manusia itu sebatas mana, kita mesti mengetahui, kita mesti memahami, dan kita mesti melakoni begitu loh. Artinya nalurinya manusia adalah harusnya seperti ini gitu loh. Nalurinya manusia kudu nganggo ngetut rasa rumangsa. Ya kalau sudah tidak ngetut rasa rumangsa, tidak berperi kemanusiaan, itu sudah bukan manusia. Ini naluri gitu loh. Sekali lagi, naluri yang pokok manusia mesti berperi kemanusiaan. Apabila tidak berperi kemanusiaan, itu namanya sudah bukan manusia atau biadab. Ya kan? Lalu cara bernalarnya seperti apa?
cara bernalar mestinya mesti diseimbangkan. Oh, arep muncal-muncal kaya apa kita bernalar, harta seperti apapun yang kita makan itu satu piring. Ini kan cara bernalar, di antara cara bernalar. Dan lalu kita mesti bernurani untuk berbudi kemanusiaan, ngukur rasane ngelian kaya ngukur rasane pribadi. Kalau kita diciwit lara, kita jangan sampai nyiwit. Ini saja sudah cukup untuk bekal hidup. Sepandai apapun, apabila tidak melakoni nalar, naluri, dan nurani, niscaya akan mencelakakan dan akan makin membuat dunia ini terbalik. Ini kalau dipikir, selain pandemi, pemanasan global dan sebagainya, ini akan menambah dimensi tersendiri atau efek tersendiri yang membuat manusia itu makin ngeri dalam keadaannya sendiri. Ya, sekali lagi, ngeri dibuat oleh keadaannya sendiri. Karena apa? Kita tidak mengimbangkan dengan nalar, naluri, dan nurani ini. Ya, sekali lagi, karena kita tidak mau mengimbangkan nalar, naluri, dan nurani, sehingga menjadi dunia makin kacau, makin kebalik. Sekarang kan bisa ini efek dari pemikiran manusia berefek kepada alam yang membuat manusia itu makin bingung, makin hari makin bingung, makin hari makin tidak menentu. Lah sekarang barometernya manusia, seluruh anugerah Tuhan, kebaliknya ya, dunia kebalik, seluruh anugerah Tuhan ini akan ditukar dengan rupiah. Lah, ini yang perlu pemahaman, artinya segala sesuatu bisa dibeli dengan rupiah. Bahkan das wong bisa dituku karo duit. Lah bayangkan, kalau sudah kepalamu saya beli dengan uang, saya ini orang kaya. Ini kira-kira dunia akan kebalik nggak? Ya kan? Ini yang menyebabkan dunia kebalik, sehingga manusia itu makin hari makin taunya itu hanya pinter, bodoh, kaya, miskin, surga, neraka, benar, salah, seperti itu loh. Tidak tahu kepada toto sing rasa manusia tetap harus berbijaksana, manusia harus berperi kemanusiaan. Nah, ini yang saya maksud, keadaan dunia telah terbalik karena terjadi pengabaian terhadap nalar, terjadi pengabaian terhadap naluri, terjadi pengabaian terhadap nurani. Artinya pengabaian ya kita mengabaikan. Artinya hidup dianggapnya, kan ada tuh yang menyatakan bahwasanya bumi adalah untuk digunakan kemakmuran manusia. Ibaratnya kan ada yang mengatakan begitu. Bumi ya untuk manusia lah, tapi manusia yang seperti apa? Ini moranya sang pamong Nusantara, taruhlah. Nanti ya tinggal dilihat apa jadinya. Sebab keadaan seperti ini kita nggak perlu kaget, karena kelak ya taruhlah jangkane manungsa wis aweh wangsit arep ana dadine zaman baro-baro. Antisipasinya seperti apa? Ya apapun alasannya, kang eling lan waspada itu yang selamat. Sebeja-bejane wong kang lali, biarkan mereka lali. Biarkan mereka membangun real estate, biarkan mereka itu bermegah-megah. Silakan saja, tapi sebeja-bejane wong kang lali si bejo wong kang eling lan waspada. Jadi intinya kita dalam menghadapi ini ya mesti kita kembali kepada kesadaran, kepada nalar, naluri, dan nurani. Saya rasa demikian.